Apakah kita termasuk orang yang cerdas emosi? Dan seperti apa orang yang cerdas emosi? Lalu bagaimana tips cara pengendalian diri? So, tonton sampai habis video ini agar nggak skip juga insight-mu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari emosi. Sebenarnya emosi itu apa sih? Emosi merupakan luapan perasaan manusia dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam hidup, manusia merasakan dua luapan emosi, yakni emosi positif dan negatif. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka akan diliputi perasaan positif, seperti bahagia, gembira, suka, semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, manusia bisa merasakan sedih, benci, kecewa, marah, dan takut jika mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ada yang dapat mengendalikan emosi negatif tersebut, namun ada juga yang lepas kontrol. Jika hal ini terjadi, maka emosi bisa menjadi bumerang yang akhirnya menyerang diri sendiri. Tidak hanya membuat hubungan sosial memburuk, emosi yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan permasalahan serius bagi tubuh, seperti depresi dan jatuh sakit. Maka dari itu, kita perlu memiliki kecerdasan emosional. Lalu, apa kecerdasan emosional itu? Atau yang biasa disebut dengan emotional quotient. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Lalu, bagaimana caranya agar kita memiliki kecerdasan emosi yang tinggi? Berikut adalah tips memiliki emotional quotient atau EQ yang tinggi. Menurut Daniel Goleman, orang yang memiliki emotional quotient yang tinggi ialah yang pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri, yaitu kesadaran diri untuk mengenali perasaan pada waktu perasaan itu terjadi. Seperti kamu sadar kamu sedang marah, tapi kamu bisa menghandle emosi negatif itu menjadi tindakan yang positif dan tepat. Yang kedua adalah kemampuan mengelola emosi diri, yaitu mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Gimana caranya kita mampu menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali? Kemampuan ini seperti kita mampu menghibur diri kita sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat yang ditimbulkan, serta kamu dapat bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan itu. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi untuk mencapai tujuan. Selalu meyakinkan diri sendiri bergairah dan antusias. Ada banyak cara untuk memotivasi diri sendiri, antara lain dengan banyak membaca buku atau artikel-artikel positif, self-talk, tetap fokus pada impian-impian, evaluasi diri, dan sebagainya. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk dapat berempati terhadap orang lain. Kemampuan ini adalah hal terpenting dalam kecerdasan emosi. Di sini kita melihat dunia dari mata orang lain. Ini berarti kita tidak harus mendikte tindakan kita. Keuntungannya adalah kita lebih banyak pilihan tentang cara bersikap dan memiliki peluang lebih baik untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kita kepada orang lain. Kemampuan sosial yang tinggi ini bisa membuat orang lain merasa tentram dan nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, seseorang yang secara emosi tidak cerdas biasanya memiliki sifat yang pertama, bersifat agresif, yang kedua, cenderung berpikir negatif, yang ketiga, malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan, yang ketiga, egois, lebih mementingkan diri sendiri, yang kelima, tidak mampu menentukan tujuan, yang keenam, cepat cemas dan depresi, yang ketujuh, menarik diri dari pergaulan, yang kedelapan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Yang kesembilan, tidak sopan. Dan yang kesepuluh, insecure atau kurang percaya diri. Nah, sejauh mana kecerdasan emosi kamu? Untuk mengetahuinya, kelima unsur di atas dapat dijadikan barometer untuk mengukur apakah kamu termasuk orang yang cerdas secara emosi. Selanjutnya, tips pengendalian diri.
Pengendalian diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan ataupun tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Mengendalikan diri tidaklah mudah, namun memberikan banyak manfaat. Sebelum lanjut ke penjelasan mengenai cara-cara pengendalian diri yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diri dengan menggunakan prinsip kemoralan, seperti menjaga sikap, ucapan, maupun menjaga dari pikiran-pikiran negatif terhadap apapun yang dihadapi. Saat ada dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang negatif, coba larikan ke rambu-rambu kemoralan. Apakah yang kita lakukan ini sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama? Cara kedua adalah pengenalan diri dengan menggunakan kesadaran. Cara yang ketiga dengan perenungan. Cara keempat, pengenalan diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Kalau sudah menggunakan kesabaran masih juga belum bisa, bagaimana? Lakukan cara kelima. Cara kelima yaitu menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif. Selanjutnya, adapun hal-hal yang harus dihindari, antara lain, yang pertama, berbicara tidak sopan atau sering menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, terlalu sering bermain game. Yang ketiga, nafsu terhadap hal bersifat pornografi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan seseorang semakin tersesat ke dalam hal-hal negatif dan akan membuatnya semakin jauh dari agama dan Tuhannya. Dengan menjauhi hal-hal tersebut di atas akan membantu kita untuk bisa mengendalikan diri. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalam.